Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Friska Apnianti Tunglawu, mahasiswa Teknik Sipil semester 5, Program Studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai data hasil perolehan survei lalu lintas yang dilakukan oleh saya bersama teman-teman kelompok di Jalan Terusan Timur Raya, tepatnya dekat Polsek Tarus, Kabupaten Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berharap penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan pada jalan raya, khususnya di bidang survei lalu lintas. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sheet yang pertama. Pada sheet ini kita akan membahas mengenai lokasi dan geometri jalan tempat dilakukannya survei lalu lintas. Kelompok kami melakukan survei lalu lintas pada tanggal 11 November tahun 2024 di Jalan Terusan Timur Raya, dekat Jembatan Tarus dan Polsek Tarus, Kupang Tengah, dengan segmen antara arah menuju Polsek Tarus yakni lajur kiri dan arah menuju Jembatan Tarus yakni lajur kanan. Adapun kondisi geometrik jalan yakni jenis jalan arteri nasional, tipe jalan luar kota 2/2 tidak terbagi, lebar jalan 7 meter, dengan lebar lajur kiri 3,50 meter dan lebar lajur kanan 3,50 meter dan lebar bahu jalan 1 meter. Panjang segmen yakni 200 meter. Ini adalah gambar sketsa potongan melintang dan ini adalah panjang segmen tinjauan yang dilihat dari atas. Tujuan dilakukannya survei lalu lintas pada Jalan Terusan Timur Raya Jembatan Tarus, Polsek Kupang Tengah, yakni yang pertama, untuk mengetahui data lalu lintas, yang kedua, untuk mengetahui arus lalu lintas, yang ketiga, untuk mengetahui nilai hambatan samping, yang keempat, untuk mengetahui kecepatan lalu lintas, dan yang kelima, untuk mengetahui kapasitas lalu lintas pada jalan luar kota, tepatnya Jalan Terusan Timur Raya, Jembatan Tarus, Polsek Kupang Tengah. Adapun nama-nama surveyor beserta pembagian tugas sebagai berikut. Adrian Natonis bertugas untuk menghitung lalu lintas arah menuju Polsek Tarus lajur kiri. Agustin Temaluru bertugas untuk menghitung lalu lintas arah menuju Jembatan Tarus lajur kanan. Beatrix Syukur bertugas untuk menghitung hambatan arah menuju Polsek Tarus lajur kiri. Shelin Boimata bertugas untuk menghitung lalu lintas arah menuju Jembatan Tarus lajur kanan. Tristan Lapaan bertugas untuk mengukur kecepatan arah menuju Polsek Tarus lajur kiri. Fedik Liam bertugas untuk mengukur kecepatan arah menuju Jembatan Tarus lajur kanan. Dan Friska Lau bertugas untuk menghitung hambatan arah menuju Polsek Tarus lajur kanan. Sheet yang kedua akan membahas mengenai lalu lintas. Kelompok kami melakukan pengambilan data lalu lintas di 3 periode pengamatan. Periode pengamatan yang pertama, pengambilan data lalu lintas dilakukan pada jam 06.00 sampai 08.00 WIB. Periode pengamatan yang kedua, pengambilan data lalu lintas dilakukan pada jam 11.00 sampai dengan 13.00 WIB. Dan periode pengamatan yang ketiga, pengambilan data lalu lintas dilakukan pada jam 16.00 sampai dengan 18.00 WIB. Dengan interval waktu di tiap periode sama, yaitu 15 menit. Setelah dilakukan pengambilan data lalu lintas pada lajur kiri maupun lajur kanan, kita akan menghitung nilai SMP. Nilai SMP arah 1 ini adalah nilai SMP untuk lajur kiri, dan nilai SMP arah 2 ini adalah nilai SMP untuk lajur kanan. Nilai SMP ini merupakan total kendaraan yang melewati lajur kiri maupun lajur kanan per interval waktu. Sehingga SMP arah 1 untuk interval waktu pertama di periode pertama
didapatkan dengan menjumlahkan jumlah kendaraan dari golongan 1 sampai dengan golongan belakang. Kemudian, SMP arah 2 untuk interval pertama di periode waktu pengamatan pertama didapatkan dengan menjumlahkan jumlah kendaraan di golongan pertama sampai dengan golongan ke-8. Setelah itu, kita akan menghitung total SMP 2 arahnya. Total SMP 2 arah ini didapat dengan menjumlahkan SMP arah pertama ditambah dengan SMP arah kedua. Pola perhitungan untuk menghitung SMP arah 1, SMP arah 2, dan total SMP 2 arah ini berlaku sama untuk setiap interval di setiap periode. Setelah itu, kita akan menghitung arus per 4 interval. Di periode waktu pertama, arus per 4 interval pertamanya yakni dihitung dengan menjumlahkan total SMP 2 arah dari interval waktu pengamatan pertama sampai dengan waktu pengamatan kedua di periode pertama. Hal ini dilakukan terus sampai ke interval waktu pengamatan yang terakhir. Begitupun pada periode waktu pengamatan kedua dan periode waktu pengamatan ketiga. Hitung total kendaraan, hitung total arus per 4 intervalnya. Hitung total SMP 2 arah ini dijumlahkan per 4 interval. Setelah didapatkan nilai arus per 4 interval ini, kita dapat membuat suatu kesimpulan berdasarkan grafik ini. Dari grafik ini menunjukkan bahwa arus lalu lintas di periode waktu pengamatan pertama terjadi di kisaran waktu 6.45 sampai dengan 7.45. Kemudian, dari grafik di periode pengamatan kedua menunjukkan bahwa arus lalu lintas maksimum terjadi di kisaran waktu 11.15 sampai dengan 12.15. Dan di periode waktu pengamatan yang ketiga, arus lalu lintas maksimum terjadi di kisaran waktu 16.45 sampai dengan 17.45. Sehingga dari ketiga periode pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa arus lalu lintas maksimum atau arus lalu lintas terbesarnya terdapat pada periode pengamatan pertama, yakni di kisaran waktu 6.45 sampai dengan 7.45. Sheet yang ketiga membahas mengenai hambatan samping. Pada pengambilan data hambatan samping ini, ada 4 jenis data hambatan samping utama yang kami ambil. Yang pertama, pejalan kaki. Yang kedua, parkir atau kendaraan berhenti. Yang ketiga, kendaraan masuk atau keluar. Dan yang keempat, kendaraan melambat. Masing-masing data hambatan samping utama ini memiliki faktor koreksinya masing-masing. Data hambatan samping pejalan kaki memiliki faktor koreksi 0,5 atau nilai bobot 0,5. Data hambatan samping kendaraan umum atau kendaraan lainnya yang berhenti memiliki nilai bobot 1,0. Data hambatan samping kendaraan keluar atau masuk sisi atau lahan samping jalan memiliki nilai bobot 0,7. Dan data hambatan samping utama arus kendaraan lambat atau kendaraan tak bermotor memiliki bobot 0,4. Untuk menghitung nilai total hambatan samping ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai hambatan samping dikali faktor koreksi untuk masing-masing lajur. Baik di lajur kiri maupun di lajur kanan, kita akan menghitung nilai hambatan samping dikali dengan faktor koreksinya di tiap-tiap interval pada tiap periode pengamatan. Rumus untuk menghitung hambatan samping dikali dengan faktor koreksi yaitu nilai hambatan samping pertama atau nilai hambatan samping pejalan kaki dikali faktor koreksi ditambah dengan nilai hambatan samping parkir atau kendaraan berhenti dikali dengan faktor koreksi ditambah dengan nilai hambatan samping kendaraan masuk atau keluar dikali faktor koreksi ditambah dengan nilai hambatan samping kendaraan melambat
dikali dengan faktor koreksi. Hal ini dilakukan untuk setiap interval pada setiap periode, baik itu di lajur kiri maupun di lajur kanan. Setelah didapat nilai hambatan samping untuk masing-masing, nilai hambatan samping dikali faktor koreksi untuk masing-masing lajur, baik itu lajur kiri dan lajur kanan, kita dapat menghitung nilai total hambatan. Nilai total hambatan ini merupakan jumlah dari nilai hambatan samping dikali faktor koreksi lajur kiri ditambah dengan nilai hambatan samping dikali faktor koreksi lajur kanan. Ini untuk setiap interval, teman-teman. Jadi, di setiap intervalnya, kita akan menggunakan rumus yang sama. Baik itu untuk interval pada periode pertama, interval pada periode kedua, maupun interval pada periode ketiga. Kemudian, kita akan menentukan kelas hambatan samping. Kelas hambatan samping ini yaitu nilai jumlah dari total hambatan samping pada periode pertama tadi. Jadi, kita hitung 4 interval total hambatan samping untuk 4 interval ini. Interval pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga di sini didapat nilai 79,8. Saat dikategorikan dalam tabel 4-9 kriteria kelas hambatan samping, nilai ini dikategorikan sangat rendah, karena nilai ini kurang dari 100. Sheet selanjutnya adalah sheet keempat yang akan membahas mengenai kecepatan. Berdasarkan rekomendasi panjang jalan untuk studi kecepatan setempat, kelompok kami menggunakan perkiraan kecepatan rata-rata arus lalu lintas kilometer per jamnya di atas 40, sehingga penggal jalan yang kami pakai adalah 50 meter. Pada pengambilan data kecepatan, kelompok kami mengambil kurang lebih 10 sampel data untuk tiap-tiap jenis kendaraannya, baik itu sepeda motor SM, kendaraan ringan KR yang berkisar dari golongan 2 sampai golongan 5A, dan kendaraan berat KB yang berkisar dari golongan 5B sampai 7C. Di pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas pada satu lajur saja, karena pola perhitungan dan rumus yang digunakan untuk kedua lajur adalah sama, sehingga saya hanya akan membahas pada satu lajur saja. Setelah kita mengkategorikan kendaraan-kendaraan tadi ke dalam 3 jenis kendaraan ini, SM, KR, dan KB, kita akan menghitung nilai average atau rata-rata SM dalam satuan meter per sekon, SM dalam satuan kilometer per jam, dan SM untuk masing-masing jenis kendaraan. Yang pertama, kita akan menghitung nilai average atau rata-rata. Untuk menghitung nilai average ini, kita menggunakan rumus jumlah total kendaraan SM ditambah dengan jumlah total kendaraan KR ditambah dengan jumlah total kendaraan KB dibagi dengan banyaknya data SM ditambah banyaknya data KR ditambah dengan banyaknya data KB. Perhitungan ini dilakukan untuk tiap-tiap intervalnya, baik dalam periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Kemudian kita akan menghitung nilai SMS. Nilai SMS ini kita dapat dari nilai penggal jalan dibagi dengan nilai rata-rata. Setelah kita dapat nilai SMS ini, nilai ini yang awalnya masih dalam satuan meter per sekon akan kita rubah ke satuan kilometer per jam dengan cara dikalikan dengan 3.600 sekon atau 3.600 detik. Kemudian kita akan menghitung nilai SM. Nilai SM dapat dihitung dengan menggunakan rumus penggal jalan dibagi 1/10 dikali jumlah total kendaraan SM dikali 3.600. Penggal jalan 50 dibagi 1/10 dikali dengan total kendaraan SM
dikali dengan 3.600. Rumus ini digunakan untuk setiap interval pada setiap periode. Kemudian untuk mencari nilai KR, kita akan menggunakan rumus panjang jalan dibagi 1/10 dikali jumlah dari total kendaraan KR dikali 3.600. Penggal jalan dibagi 1/10 dikali jumlah total kendaraan KR dikali dengan 3.600. Rumus ini juga digunakan untuk setiap interval di setiap periode waktu perhitungan atau untuk pengamatan. Kemudian untuk menghitung nilai SMS kendaraan berat, rumus yang digunakan adalah panjang jalan dibagi 1/10 dikali dengan jumlah total kendaraan berat dikali dengan 3.600. Rumus ini juga digunakan untuk setiap interval di setiap periode perhitungan atau periode pengamatan. Rumus yang tadi kita gunakan di lajur kiri ini juga akan digunakan pada perhitungan di lajur kanan. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan di sheet kelima, yakni penjelasan tentang arus lalu lintas. Di sheet ini kita akan mengkategorikan kendaraan ke 4 jenis kendaraan, 5 jenis kendaraan, yaitu MP, KS, BB, TB, dan SM. Masing-masing data kendaraan ini diambil dari data lalu lintas sebelumnya. Kemudian, setelah kita kategorikan ke dalam masing-masing jenis kendaraan ini, baik itu MP, KS, BB, TB, dan SM, kita akan mengalihkannya dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ini didapat dari tabel 3/9 untuk segmen jalan umum tipe 22 tidak terbagi, berdasarkan data geometri jalan kita, teman-teman. Di sini Ki total baik itu lajur kiri ditambah dengan lajur kanan, nilai Ki totalnya Ki arah 1 atau Ki arah lajur kiri ditambah dengan Ki arah lajur kanan, nilai Ki totalnya 3.350. Sehingga untuk mengetahui faktor koreksi berdasarkan data geometrik dan jumlah Ki total yang di atas dari nilai 1900, maka kita dapat menentukan faktor EMP-nya, yaitu faktor EMP untuk KS 1,3, faktor EMP untuk BB 1,5, faktor EMP untuk TB 2,5, dan faktor EMP untuk SM berdasarkan ukuran jalan kita yang berkisar dari 6-8 meter, yaitu 0,5. Kendaraan-kendaraan tadi dikalikan dengan nilai faktor koreksinya masing-masing, sehingga nilai awal
awalnya yang tadi 266 karena dikali dengan faktor koreksi 1 sehingga nilainya 266. Kemudian nilai KS setelah dikalikan dengan faktor koreksi berubah menjadi 10,4. Begitupun seterusnya, baik itu untuk BB, TB, dan SM di masing-masing arah 1 lajur kiri dan arah 2 lajur kanan. Kemudian setelah didapatkan, kita dapat menghitung persentasenya. Ini SMP, ini Q total untuk jumlah kendaraan arah 1 dan untuk jumlah arus arah 1 dan arah 2 yang telah dikali dengan faktor koreksinya. Kemudian kita akan mendapatkan persentase untuk masing-masing arah. Persentase untuk arah 1 di sini sebesar 39% dan persentase untuk arah 2 di sini sebesar 61%. Didapat dengan rumus Q arah 1 dibagikan dengan Q total, kemudian untuk arah 2 pun didapat dengan rumus Q arah 2 dibagikan dengan Q total.